Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Head to Head. Saya langsung berikan kesempatan kepada Bang Astrio. Bang, tadi kritik dari PDIP mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan masalah dari eksternal, tapi yang dominan adalah dari internal. Ya. Dan salah satu yang paling dikritik adalah program pemerintah. Silahkan. Saya kan masuk ke MBG, tapi sebelum saya mulai, saya sangat menyayangkan dari cabang keilmuan yang dimiliki oleh Prof. Ferry, dari influence yang dimiliki oleh Bang Ansi Lema, ini justru digunakan untuk fear mongering terhadap kondisi kita hari ini. Saya ekonom ya Pak ya. Jadi jangan normatif loh. Saya nggak setuju. Ini giliran saya bicara. Karena tadi Prof. Ferry kan bicara yieldnya, kata kita spreadnya yield kita terlalu rendah. Tapi katanya kalau ditinggiin cost of fund jadi terlalu tinggi. Dan Jadi begini. saya berdasarkan data dan fakta, tidak normatif saya. Boleh Dan saya saya bicara, tidak punya politik bumper. Sabar Prof, boleh saya bicara? Saya akan jelaskan secara sistematis supaya seluruh rakyat Indonesia dapat memahami dengan objektif. Ya tapi tidak menuduh saya. Sebenarnya permasalahan daripada pelemahan rupiah kita secara teknikal dan juga apa solusi-solusi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita bedah menjadi beberapa masalah kenapa sih rupiah hari ini kita melemah. Pertama adalah kita mengalami outflow dari pasar SBN kita, ya. Jadi memang hari ini yield daripada SBN kita kalau dibandingkan dengan yield daripada treasury bond itu jaraknya terlalu tipis. Makanya kemarin solusi yang diambil adalah Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga 50 basis poin, ya. Dan kalau ini dirasa kurang efektif, kita juga akan mendorong supaya pemerintah dalam hari ini adalah Kementerian Keuangan untuk menaikkan yield daripada SBN kita, supaya at least bisa diangkat di atas 7%. Inilah supaya spreadnya bisa cukup sehingga bisa menimbulkan inflow. Apakah ada drawbacknya, ada cost-nya ketika kita menaikkan yield? Ada, cost of fund menjadi lebih tinggi. Tapi hari ini kita harus berbicara the lesser of the two evils. Di satu sisi kalau kita berbicara cost of fund akan naik, mungkin betul. Tapi di sisi lain, harga yang kita harus bayar ketika rupiah ini terus melemah, harga yang harus kita bayar terutama dari pelemahan daya beli ke depan akan semakin besar. Jadi kita mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan yield daripada SBN, supaya pada satu sisi walaupun cost of fund sedikit meningkat, tapi di satu sisi ini bisa menjadi stabilisasi daripada rupiah. Itu masalah pertama, outflow daripada SBN. Kedua adalah kita punya masalah outflow daripada capital market. Ini tidak lepas dari dua hal. Pertama adalah rebalancing daripada MSCI yang sudah terjadi di sejak bulan Januari yang berimbas terhadap trust daripada para investor-investor kita, ya. Dan ini merupakan pesan yang selalu dititipkan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita memiliki kekurangan, kita memiliki kelemahan dan penyakit, kita harus mengakuinya. Dan ini sudah dilakukan. Artinya apa yang harus kita lakukan? Perbaikan tata kelola. OJK sudah melakukan ini, ya. Bursa Efek Indonesia sudah melakukan ini, SRO sudah melakukan ini. Dengan apa? Dengan kita free float kita perbaikin, UBO kita buat lebih transparan. Inilah bagian dari perbaikan tata kelola. Sehingga kita harapkan ketika tata kelola ini diperbaiki, maka kita akan mengalami inflow balik di dalam capital market kita. Itu problem kedua ya di capital market. Lalu yang ketiga adalah kita memiliki juga faktor geopolitik. Di mana seperti yang kita tahu, konflik yang terjadi di Timur Tengah membuat harga minyak menjadi sangat tinggi. Sekarang kalau kita average itu sekira $100 per barel. Implikasinya apa untuk APBN kita? Kita adalah masih net importer of crude oil, 1 juta barel per hari. Itu realita yang kita harus akui. Artinya apa? Kita harus membayar impor minyak tersebut dalam mata uang US dollar. Sebenarnya pemerintah punya alternatif lain, yaitu mempass on kelebihan harganya kepada konsumen. Artinya apa? Kita lepasin subsidi. Subsidinya kita jangan sebanyak itu, kita lepasin sedikit. Tapi pemerintah memilih untuk tidak melakukan itu dan tetap mempertahankan subsidi. Kenapa? Karena kita yang menjaga daya beli daripada masyarakat. Jadi ini langkah politik berani dari pemerintah supaya daya beli masyarakat terjaga. Tapi implikasinya memang betul, penggunaan dolar jadi semakin lebih tinggi. Lalu ada apa yang terakhir? Kita memiliki juga faktor kebocoran devisa. Di mana melalui praktek-praktek under invoicing dan juga transfer pricing yang selama ini sudah dilakukan, itu membuat banyak sekali kebocoran-kebocoran kita. Dari tahun 1991 sampai tahun 2023, estimasi negara kehilangan 15.000 triliun dari devisa. Inilah kemarin kenapa diterbitkan aturan tata kelola ekspor SDA kita melalui satu pintu, melalui PT DSI yang akan memperbaiki tata kelola supaya tidak lagi maling-maling yang bisa melakukan praktek under invoicing maupun melakukan praktek transfer pricing. Jadi inilah perbaikan tata kelola, juga jangan lupa kita baru menerbitkan PP 21 tahun 2026. Yang itu intinya apa? Devisa hasil ekspor. Kenapa? Kita pengen hasil kekayaan Indonesia yang memang kita ekspor keluar, devisanya bisa stay di Indonesia. Supaya apa? Kita mendapatkan inflow, falas kita cukup, itu yang menjadi anchor daripada stabilisasi rupiah. Terakhir Mbak Ayu adalah, lastly, ada faktor trust, betul. Di mana ada keraguan, ini merupakan salah satu alasan kenapa kita terjadi outflow di capital market. Maka kita berharap figur-figur yang sangat terhormat seperti Prof. Ferry, seperti Bang Ansi, itu menimbulkan optimisme. Jangan hanya mengkomplain bahwa situasi buruk, tapi tidak datang dengan solusi. Jadi kita mengajak dengan kemampuan dan influence dari bapak-bapak sekalian untuk memberikan optimisme karena memang ada jalan keluarnya. Dan fundamental perekonomian Indonesia dalam keadaan yang baik. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Ihsan untuk meminta tanggapan, mungkin saya akan berikan kesempatan ke Pak Ferry terlebih dahulu seperti ingin menanggapi. Silakan. Dari tahun lalu saya sudah berpesan, bukan baru ini hari loh, bahwa what you are doing is wrong.
Nah kalau saya dibilang sekarang tidak menimbulkan optimisme, loh saya ngomong berdasarkan data dan fakta. Ya, you cannot put the blame on me. Ya, dan tadi katakanlah ada DHE, ada DSI. The problem is, apakah Anda dipercaya oleh market? Saya baru ngomong dengan beberapa pengusaha, Mbak. Bukan tidak mungkin yang namanya PT DSI ini, maaf aja ya, di pikiran mereka menjadi alat peras untuk memeras pengusaha sawit dan batu bara. Apakah mereka salah berpikir ke sana? Kan enggak, ya kan? Lantas DHE, ya kan? DHE ini apa nggak ada ongkosnya? Itu mengganggu cash flow loh dari perusahaan yang dananya ditahan di sini. Jadi yang namanya polisi, please pikirkan dulu baik-baik, ya. Lalu baru dikeluarkan, tidak instantaneously mampir di otak lantas bikin perpres. Dan inilah yang mengakibatkan orang kabur dari pasar modal kita dan orang kabur dari Mbak, bayangkan sekarang. Ini mirip tahun 98 loh Mbak ya. Ibu-ibu nih sekarang pada lari ke money changer. Menukarkan rupiah dia kepada dolar. Artinya apa? Distrust tadi itu bukan cuma di kalangan investor institusional loh. Bahkan emak-emak duit dapurnya istilahnya sudah tidak mau lagi dipegang dalam bentuk rupiah. Nah sekarang di sini saya suruh ngomong optimisme. Apa yang saya bisa hibur daripada masyarakat yang harus optimis? Tidak ada angka yang menceritakan kepada saya, men kamu harus optimis. Tidak ada. Makanya tadi saya bilang ya, kenapa saya berani meramalkan 25.000 ya. Saya tidak menyuruh Anda beli dolar loh ya. Ini saya sebagai ekonom itu diminta untuk memberikan visi ke depan. Tidak ada mitigation risk yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Ya kan? Itu yang saya lakukan. Iya. Mbak, tahu nggak? Dari saya yang dibangun itu narasi-narasi hebat. Hilirisasi, ya kan ya, lantas segala macam janji-janji yang hebat, ya kan ya, lantas harapan-harapan yang hebat. Sementara kita lihat daya beli masyarakat turun terus, ya. Kalau memang pemerintah bilang menolong rakyat dengan memberikan subsidi, kalau tidak memberikan subsidi malah lebih parah lagi. Jadi ini bukan tindakan sukarela, ini memitigasi risiko. Ya, dalam hati saya ya. Kenapa? Kalau tidak disubsidi, memang tidak disubsidi kok industri. Yang disubsidi kan cuma Pertalite. Ya kan? LPG sekarang udah susah. Dan kita lihat harga-harga sekarang udah mulai menggeliat naik. Artinya apa? Harga minyak yang tinggi dengan dolar yang tinggi, sooner or later Mbak, badai PHK. Dan udah dimulai loh Mbak. Kemarin Sanyo. Ya kan? Bahkan KSPI bilang 3 bulan ke depan ini 3.000. PHK ya itu udah bukti. Bagaimana saya harus optimis dan cerita my friend tenang aja ya, ekonomi kita fundamentalnya kuat sih, saya bukan purbaya ya. Jadi saya tidak punya alasan untuk mengatakan kepada teman-teman, hey man this is temporary. Karena apa? Secara sistematis ini ya bergerak terus dolar malah. Dan ini bukan baru kemarin. Ya Ayu, tadi kan Astrio juga ngomong seolah-olah kita ini hanya menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Tetapi kan kita sampaikan tadi bahwa optimisme bernegara itu perlu, tetapi basisnya adalah angka, data, dan fakta. Ya kan? Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh pemerintah, selalu bicara makroekonomi kita oke, investasi bagus semuanya. Tetapi dampak dalam kehidupan real masyarakat sehari-hari, mereka mengalami kesulitan. Semua biayanya naik, daya belinya makin susah. Ini kan kondisi yang real. Presiden bicara pada level paradigma, kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan 8%. Keberpihakan kepada wong cilik lewat rantai pasok BGN ini nanti akan bermanfaat kepada petani, peternak dan nelayan. Begitu diturunkan pada level policy dan kebijakan, aksi implementasi dan tata kelola itu jauh semua. Malah kita ini kandungan impornya itu malah terlalu besar. Di mana aspek kedaulatan dan kemandirian kita? Ya tidak heran. Sedikit anomali ya kalau saya lihat ya, Mbak Ayu ya. Bukan anomali, gini. Di dalam ekonomi, tadi kan Bang Ansy kan bilang kita ngomong harus pakai data. Tapi kemudian Bang Ansy juga lupa mention baru aja dari BPS merilis data inflation kita di level 3%. Yang artinya adalah daya beli relatif terjaga. Apakah ada tantangan? Ya. Daya beli itu harus dijaga. Salah satunya adalah melalui stimulus-stimulus yang sudah diberikan kepada kelas menengah kita. Betul harus dijaga. Apakah daya beli harus ditingkatkan? Ya harus ditingkatkan. Melalui apa? The creation of high paying jobs. Through investment dan downstreaming. Itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Saya harus berikan kesempatan kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan mungkin bisa ditanggapi. Masih Pak. Ini kita akan berikan satu-satu kesempatan. Silakan ditanggapi Pak. Ferry berpikir pasar. Berbeda dengan cara berpikir dari Gerindra
Berbeda dengan cara berpikir dari PDI dan dari Adit. Berpikir pasar, terutama ketika dibilang tadi, moneter benar. Gimana moneter benar? Persaingan BI rate dengan SBN, ya, bersaing juga dengan deposito, bersaing juga dengan Fed Fund Rate. Coba kira-kira pasar percaya kemana kalau terjadi persaingan 4? Coba percaya kemana coba? Ada Fed Fund Rate, ada BI rate, ada SBN, ada deposito. Adit bicara percaya kemana coba kalau 4 itu bersaing? Sebentar, kalau 4 itu bersaing, orang akan bilang, oh, rupiah sudah jatuh, bagaimana saya percaya pada SBN? Itu kata kuncinya. Balik kemudian ke BI rate. Kebetulan dia dari BSBI nih, bukan sekedar dari seorang pengamat, dia masih BSBI nih. BSBI nih Pak Peter nih. Kalau kita lihat BI, maka BI rate itu basisnya, itu kan hot money. Suka tidak suka sebagian. Artinya ketika pasar masuk pada BI rate, kemudian dari uang di BI rate diberikan ke SBN, dan sekarang hari ini pembelian BI terhadap SBN makin naik, makin meningkat, maka pasar ngelihat, makin nggak beres nih situasi di moneter. Apa indikator berikutnya? Gampang lihatnya setelah persaingan nggak sehat. Undisbursed loan. Makin naik dari Januari sampai sekarang. Di atas 22%, besarnya 2551 triliun. Dari tadinya 2527 bulan lalu, sekarang sudah 2551 triliun. Apa poinnya? Gak beres nih, tadi Anda bilang tadi, cost of fund naik. Ketika cost of fund naik, kita ngeliat struktur kredit. Bagaimana investasi, bagaimana modal kerja, bagaimana kemudian konsumsi. Kalau kita ngeliat strukturnya kayak gitu, siapa yang paling kena korban? Oh ternyata UMKM. UMKM korbannya gimana kelihatan? Oh 4,61. Dalam posisi yang sama UMKM-nya belum bangkit. Punya akses nggak ke pasar dengan bagus? Ke modal? Enggak. Pada saat yang sama mereka ngelihat, loh 2521 ini gambaran. Demand bertahan, situasi tidak pasti, kos nggak karu-karuan. Gitu loh ngelihat mencurinya. Makanya ada kredit khusus UMKM, Pak. Iya, maka terus Dengan kita bunga masuk ke pindah ke kompetitif sebelah khusus ke untuk fiskal. Yang tadi disebut. Ketika kita ngeliat moneter begitu, terus fiskal larinya begitu, kita ngeliat fiskal, oh lo akhir tahun kemarin minus 2,92. Pasar bilang lu jelek nih. Sebelumnya saya sudah bilang berkali-kali, Anda ini sudah dalam posisi tersendat loh, melambat tersendat, gak karu-karuan. Ini ceramah saya kemana-mana ngomongnya, sudah. Tapi Anda tidak peduli karena Anda yakin, padahal 2,92 itu diikuti dengan kelas menengah jatuh. Itu faktanya. Artinya di tengah yang namanya fiskal ketekan, kelas menengah tidak terangkat, Anda berhadapan dengan tantangan eksternal. Tantangan eksternal tadi, ada posisi bagaimana cerita Ukraina sama Rusia. Ada bagaimana cerita tadi bagaimana perang yang terjadi antara Amerika, Israel terhadap Iran. Yang dampaknya kemudian, kalau pakai istilah Ferry, tidak ada mitigasi. Nah, ada perbedaan mendasar. Ketika Ferry bicara 17.000, 18.000, 20.000, 22.000, 25.000, itu mitigasi. Sekarang pertanyaan, kalau ada mitigasi, Anda bicara ketidakpastian apa enggak? Karena beda. Ketika diminta tadi ada mitigasi, mestinya dua pihak, dalam hal ini moneter dan fiskal, itu melakukan stress test. Stress test yang paling parah tuh kayak apa? Dan bagaimana mengatasi stress test itu? Tadi sudah disebut sama PDIP, misalnya contoh sederhana. Oh iya, kita impor seperti Anda bilang, 1 juta barel. Oke, kita bikin stress test kalau $130 per barel dampaknya apa? Lalu impor-impor yang lain dampaknya gimana? Nggak benar juga, Ferry bilang semuanya masih impor. Nggak, dari 11 pangan, ada 9 yang sudah punya ketahanan. Cuma berapa? Cuma 2, susu sama daging yang masih impor. Yang lain sudah punya cukup. Ruangan ini jadi saksi rasanya. Ketika saya berdebat di sini tentang rent seeking dan distrust. Tapi sekaligus tentang ketahanan pangan. Ruangan ini jadi saksi. What's the point? Poinnya adalah kalau kita lihat kayak gitu, berarti fiskalnya ada yang tidak efisien dan efektif. Dijawab tadi. Ada MBG. Dijawabnya. Ada berikutnya lagi. Efektif nggak? Enggak, karena pendekatan konsumsi. Dilihat lagi. Oh iya, 335-nya yang tidak efisien itu rujukannya memberikan multiplier efek? Enggak. Ketemu kasusnya hari ini. Dadan di penjara, wakilnya di penjara. Kan bukan cuma Dadan di penjara. Apa poinnya? Poinnya seperti tadi. Ini bukan sekedar erosi distrust.
Ini ada agenda-agenda tersendiri yang menimbulkan ketidakpercayaan pasar. Itu dampak dari perilaku yang disebut dengan Anda melepaskan diri sepenuhnya ke pasar. Nilai tukar Anda serahkan ke pasar, moneter. Fiskal Anda serahkan ke pasar, utang luar negeri. Sektor realnya Anda serahkan juga ke pasar. Apa jadinya? Seluruhnya Anda serahkan ke pasar. Jangan-jangan harga diri Anda pun Anda lepas ke pasar. Nah itu masalah, benar. Kalau rupiah kita anggap sebagai harga diri, sebagai martabat gitu ya, maka Anda sesungguhnya ditentukan oleh pasar. Sekarang kita pindah berikutnya, kalau kita ngeliat relasi begitu. Kalau begitu, bagaimana sirkuit kemelut ini kita selisih satu persatu. Kita udah tahu nih, ada problem impor, ada problem harapan pada hot money, masuk di situ. Tapi pada saat yang sama, ada problem utang luar negeri, utang tepatnya 99,20 triliun. Batas psikologis disebut sebagai 10.000. Ada problem yang paling menarik yang berjalan dari Orde Baru sampai sekarang. Apa itu? Tidak ada transfer teknologi yang dijanjikan lewat investasi. Sebentar, jangan dibilang ini bawaan Mas Harul, enggak. Anda mesti memang selesaikan karena begitu tidak ada transfer teknologi, Anda mesti bayar royalti. Anda mesti bayar berbagai macam jasa karena tidak ada transfer teknologi. Anda bilang, ya ada hilirisasi. Pertanyaannya, kalau Anda ada hilirisasi, siapa yang paling menikmati hilirisasi? Disebut oleh Ferry tadi, BHE itu juga kelihatan bermasalah. Kan sudah ada bank ekspor, bank devisa. Apa peranan bank devisa? Iya, karena mereka macam-macam ngambilnya. Oke, itu yang artinya ketika Anda ambil dua hal, saya mau bilang sama Anda. Ketika Anda masuk undang-undang, lalu lintas, devisa, dan sistem pembayaran 2499, undang-undang penanaman modal 2507 tentang penanaman modal, maka Anda sesungguhnya tidak bisa tidak terdikte oleh kekuatan eksternal. Sudah bisa enggak, itu sistem. Itu yang disebut oleh Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, bahwa Anda berhadapan dengan sistem. Dua sistem itu berhadapan dengan pasar. Ferry menceritakan pasar, saya enggak. Saya enggak hanya mau ngeliat pasar. Saya juga nggak mau bercerita tentang optimisme. Saya juga nggak mau bercerita tentang pesimisme. Makanya saya mau keluar. Kalau Anda mau terus-terusan begini, nggak ada gunanya. Karena pada hakikat yang kita mau bicarakan adalah, kalau Anda bilang Anda masih punya segumpal harapan. Harapan apa yang Anda punya? Kalau kondisi Anda di sini, itu tergantung pada kekuatan-kekuatan luar. Baik, oke. Itu yang mesti dijawab. Oke. Sebentar. Dari Mas Adit, silakan ditanggapi. Saya pengen menanggapi tadi langsung beberapa. Yang pertama langsung yang ke Bang Ihsan dulu ya. Saya kira memang saya tidak yakin kalau BI tidak melakukan stress test ya. Artinya BI mandat Undang-Undang Bank Sentral, Bang Ihsan sendiri pada saat Undang-Undang awal 2399 tentu ikut merumuskan. Itu kan memang mandat kepada BI adalah inflasi dan nilai tukar di situ. Mandatnya cuma satu, ya. Nilai tukar yang stabil. Iya betul. Artinya di perjalanan waktu BI sudah mengalami krisis 98, krisis 2008, subprime mortgage, dan sekarang ini katakanlah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pastinya BI itu sudah melakukan stress test kalau jadi disampaikan ya. Sehingga apa yang disampaikan Prof. Ferry juga bahwa ini akan ada kemana-mana lah rupiah ke sana. Itu pasti sudah dalam radar Bank Indonesia juga. Bagaimana melakukan stress test dan bagaimana terapinya. Saya yakin itu sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk sebagai bagian dari mitigasi. Kemudian juga menanggapi Pak Iksan juga mengenai persoalan ini kan memang legacy persoalan struktural di ekonomi kita. Dan inilah yang sekarang pemerintahan Presiden Prabowo ini melakukan reformasi struktural di dalam struktur ekonomi kita. Melalui apa? Ya tadi salah satunya juga sekaligus merespon Prof. Ferry ya mengenai tadi DSI, kemudian pembenahan tata kelola ekspor non migas kita. Saya juga yakin ada gap expectation di situ yang tadi sampaikan pasar dengan kebijakan pemerintah saat ini. Karena apa? Ini kan sesuatu kebijakan yang mengubah praktek yang sudah 3 dekade terjadi. Ekspektasi pasar adalah ya apa yang sudah berjalan ini akan berjalan terus. Tiba-tiba pemerintah mengintercept dengan Presiden Prabowo dengan kebijakan pembenahan tata kelola. Ini saya yakin hanya menunggu waktu bahwa ini akan dilihat pasar. Persoalannya kembali lagi, persoalan under invoicing dan transfer pricing ini bukan persoalan Indonesia sendiri, tapi persoalan global. Itu kan juga atas rekomendasi, atas data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga Presiden Prabowo memberikan arahan untuk melakukan pembenahan tata kelola. Nah itulah Hadid, saya mau bilang sama Anda, dengarnya pihak luar. Padahal Ihsanuddin Nursi menyatakan transfer pricing, itu sejak saya di DPR. Betul.
Betul. Saya nggak menyatakan under invoicing sejak saya di DPR. Betul, Tapi Bang. Anda patuh sama asing. Anda tidak percaya pada kekuatan dalam negeri. Poinnya, Itu momentumnya persoalannya. sekarang ini adalah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo melakukan Baru itu. dijalankan di era Berdasarkan Presiden dan itu Saya bagian dari sebutin sekarang Adit ya, saya Ya. sebutin ya. Sekarang saya sebutin ya. Kalau Anda bilang mau yang namanya BI itu tidak melakukan apa-apa ya. Anda tahu Oke, berapa saya intervensi? tidak mengatakan BI tidak melakukan apa, justru enggak, BI melakukan. yang Anda bilang melakukan stress test tadi. Iya. Oke. Sekarang saya sebutin ya, ada 7 langkah BI. Oke. Salah satunya adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei kemarin, dia sudah menghabiskan devisa 10,2 miliar Oh, iya. US dollar. Apa artinya? Apa artinya? Artinya BI dalam posisi tertekan. Walaupun kemudian mereka bilang, nah kita masih punya cadangan kemampuan 5,9 bulan untuk membayar impor dan utang. Fine. Itu Tapi artinya pada saat BI yang sama, Anda intervensi untuk berhadapan dengan stabilisasi pasar. rupiah, Pak Ihsar. Gitu Itu loh bukti ngelihatnya. keberpihakan Ya, memang kepada negara. apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia Logikanya kerangka berpikirnya ya, dengan posisi sekarang yang disebutkan tadi benar bahwa BI salah satunya operasi pasar dengan intervensi. Sekarang posisi di 146 miliar cadangan devisa kita, 146 miliar dolar. 146 miliar. Dan kemudian tentu dengan bauran melalui kebijakan moneter suku bunga dari 4,75 menjadi 5,25. Dan nanti tentu BI akan melihat situasi ke depannya kan seperti apa bersama-sama dengan pemerintah dari sisi fiskalnya seperti apa. Dan juga tadi soal 292 di tahun lalu, kita lihat semester 1 di 0,93 defisit kita. Di April kita sudah di 0,64. Artinya secara gradual ini juga bukan tidak terjadi apa-apa terhadap fiskal kita. Ada suatu eskalasi positif Saya dari akan ini. ambil argumentasi Anda berdua ya. Ferry bilang pasar. Argumen Anda intercept, kebijakan kan? Iya. Oke. Sekarang bagaimana mempertemukan antara intercept tadi ke dalam pasar, di tengah yang namanya pasar, melakukan spekulasi dalam sebuah sikap. Ya. Sebentar. Dalam sebuah sikap yang dilakukan oleh Purbaya. Saya juga memberikan masukan kok kepada kejaksaan, kasih data kok untuk tertangkapnya Dadan. Itu menurut Anda, pasar merespon positif atau negatif? Kalau seorang Menteri Keuangan menyatakan itu aja dulu. Case saya tadi bukan di persoalan BGN, case saya tadi intercept tadi ada di persoalan ekspor non migas, ekspor komoditas SDA tadi. Bagaimana pemerintah melakukan intercept dan itulah yang direspon pasar oleh secara negatif karena memang itu buat pasar mungkin belum jelas pada saat ini. Kemudian juga di situ ada emiten-emiten eksportir yang memang menjadi objek dari pembenahan itu sendiri yang kemudian mereka akan berpikir secara jangka pendek. Kan ini persoalannya nih. Gap ekspektasinya adalah market berpikir secara spektrum pendek. Sementara pemerintah pembenahan strukturalnya ini spektrumnya adalah panjang begitu. Yang hasilnya tidak mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan mungkin belum begitu kelihatan. Tetapi pasar melihatnya dari sisi kebijakan ini dia akan kehilangan sesuatu begitu dari market ini. Tapi tentu inilah yang saya sebutkan ada gap expectation antara market dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, saya kasih kesempatan kepada Pak Peter untuk menanggapi. Silakan Pak. Yang jelas solusinya memang tidak mudah ya. Ya. Saya mencoba untuk belajar menyerap apa yang disampaikan oleh ini para pakarnya ya, Pak Prof, ya, Pak Bang Ihsan. Tapi menurut saya solusinya memang tidak mudah. Ya, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan serta-merta efektif pada saat itu juga. Ya. Apalagi karena memang persoalannya menjadi sangat kompleks. Membangun kembali trust, ya, itu tidak mudah. Apalagi kalau kita bicara tentang rupiah ini punya sejarah panjang. Rupiah ini kalau kita lihat dari perjalanan waktu kita, ya, sejarah kita, memang memiliki karakteristik rentan. Karena ada faktor fundamental, yaitu di mana kita dalam posisi BOP, balance of payment yang rentan. Di dalamnya ada current account yang selalu defisit, hampir selalu defisit. Sehingga tekanan-tekanan terhadap rupiah itu memang menjadi sebuah kondisi yang laten. Kalau terjadi sesuatu sedikit saja terhadap kondisi global, itu dia akan terkena. Apalagi ketika kita menghadapi persoalan yang double. Ada persoalan di luar, ada juga ada persoalan di dalam. Karena sebelum adanya perang Iran-Amerika, kita sudah menghadapi persoalan rating
Jadi udah ada persoalan di dalam, kemudian diperkuat dengan persoalan di luar. Dan ini kemudian semakin ditekan lagi, tekanan itu bertambah dengan permasalahan di beban fiskal kita memang relatif besar pada posisi sekarang ini. Akibat juga oleh eksternal tadi. Jadi beruntunnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rupiah menyebabkan solusi yang harus kita siapkan itu menjadi sangat tidak mudah. Dan untuk itu saya kira masukan-masukan dari banyak pihak. Ya. Kalau menurut saya terima kasih sekali ya dari paparan dari Pak Ferry, dari Bung Ansi. Pak dari PDIP, dari Bang Ihsan. Saya kira semuanya masukan-masukan itu perlu menjadi diapresiasi, karena sekali lagi ya persoalan ini begitu kompleks, tidak mungkin kita selesaikan oleh satu pihak. Kita harus bersama-sama dan itu yang diajak tadi ya. Saya kira dari semua pihak ya. Perlunya kita membangun optimisme itu. Ya. Optimisme perlu dibangun, tapi sebenarnya juga yang paling merasakan tekanan ekonomi ini adalah kelas menengah. Seperti tadi telah kita bahas di awal. Kita akan membahas ini di segmen selanjutnya, tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa pemirsa setia CNN Indonesia Head to Head yang sudah bergabung melalui YouTube streaming CNN Indonesia. Kami persilahkan Anda kalau misalkan ingin bertanya kepada narasumber, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami.